Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nisa dari kelas 91. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi manusia. Pembelahan sel. Nah, bila kalian ingin mengetahui pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, itu mari kita jelaskan satu persatu, yaitu ada pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Yang satu adalah pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah semakin banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua adalah perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Itu ada perbaikan jaringan yang rusak tersebut merupakan proses pembelahan sel. Dan yang ketiga ada reproduksi atau perkembangbiakan. Adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Setelah kita mengerti tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, kita akan lebih memperjelaskan apa itu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan inti sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan sel induknya. Secara genetik, pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anak yang identik. Masing-masing sel tersebut akan mewarisi kromosom yang sama banyak dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut sel diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Jika sel induknya memiliki 2N kromosom, setiap anak akan juga memiliki 2N kromosom. Proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh makhluk hidup, kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Proses pembelahan mitosis terjadi karena tidak langsung, artinya proses tersebut mengalami beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut antara lain terdiri dari fase profase, metafase, dan anafase, dan yang terakhir telofase. Yang pertama ada fase profase. Pada fase ini terjadi proses di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Gelendong pembelahan mulai terbentuk dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom tersebut mulai bergerak ke tengah atau ekuator dari sel. Yang kedua ada fase metafase. Benang-benang gelondong pada fase ini mulai terlihat jelas. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Beberapa benang gelondong mencapai kutub tanpa melekat pada centromer. Centromer adalah belahan dan masing-masing kromatid menjadi kromosom tunggal. Yang ketiga ada fase anafase. Berlawanan dengan sebelumnya, pada tahap ini kromosom yang fase awalnya berkaitan tiba-tiba mulai memisah dan menjadi dua bagian yang sama dengan tujuan ke arah kutub yang berlawanan. Nah, fase ini menurut aku paling beda di antara fase-fase yang lain. Hingga akhir ini, tahapan ini tiap ujung sel memiliki jumlah kromosom yang sama dan lengkap.
Dan yang keempat ada fase telofase. Pada tahap ini, posisi kromosom sudah berada pada kutub masing-masing, sehingga nukleus anak inti mulai terlihat lagi. Kromatid mulai lenyap sehingga sitoplasma mulai menebal dan membran sel mulai memisahkan kedua sel anak. Tahap akhir di mitosis ini adalah satu nukleus menghasilkan dua nukleus dan memiliki kesamaan yang identik. Dan yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel reproduksi. Pada pembelahan ini dihasilkan 4 sel anakan di mana jumlah kromosom dari masing-masing sel anakan setengah dari kromosom induknya. Fase-fase pembelahan pada pembelahan meiosis hampir sama dengan pembelahan meiosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis terdapat tingkatan fase. Fase pada pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu kita akan membahas meiosis 1 dan 2 sekarang. Yang ke A ada meiosis 1. Itu ada terbagi menjadi 4 bagian. Nah, meiosis 1 itu ada fase profase 1, ada fase metafase, yang ketiga ada fase anafase 1, dan yang keempat ada fase telofase 1. Nah, sekarang kita akan membahas yang meiosis 1 dan yang ke fase profase 1. Pada fase ini terjadi kerusakan pada membran inti dan menjadi bagian-bagian kecil atau promite dan terbentuk gelondong pembelahan. Benda-benda kromatin mulai memadat dan kemudian menjadi kromosom. Kromosom homolog kemudian berpasangan. Pada fase ini juga terjadi peristiwa pindah saling atau crossing over pada kromosom tersebut. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Peristiwa tersebut mengakibatkan sel gamet yang terbentuk satu sama lain identik yang tidak identik dengan susunan kromosom sel induknya. Dan yang kedua ada fase metafase. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Pada bidang tersebut, benang-benang spider melekatkan diri pada tiap sentromen kromosom. Ujung benang spindle yang lainnya membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Dan yang ketiga ada fase anafase 1. Pada fase ini kromosom homolog mulai ditarik oleh benang slide menuju ke arah yang berlawanan. Dan lanjut yang keempat ada fase telofase 1. Tiap kromosom telah mencapai kutub pembelahannya. Nah, jadi kita sudah memahami masing-masing fase ya, macam-macam meiosis 1 dan sekarang kita akan membahas meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini terbagi menjadi 4 bagian juga, yaitu ada fase profase 2 dan ini fase metafase 2. Yang ketiga ada fase anafase 2 dan yang keempat ada fase telofase 2. Fase profase 2. Kita akan lanjut memahami fase profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmena dan terbentuk gelondong pembelahan, kemudian kromatik mulai menuju ke bidang pembelahan. Yang kedua ada fase metafase 2, yaitu adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada fase anafase 2, adalah kromatik terpisah dan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi dia kayak berbeda dengan yang meiosis 1 tadi, kayak saling berlawanan dia ya. Yang keempat ada fase telofase 2, yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi.
Sampai sini sudah paham ya? Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.